Selamat malam. Untuk malam hari ini kita akan mengupas tentang penyusunan bahan ajar. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan pembelajaran bagi siapapun yang menonton video ini. Semoga video ini menjadi bermanfaat, terutama terkait penyusunan bahan ajar. Perkenalkan, saya Inengah Mulyarte dari Universitas Warmadewa, dan bahan ajar ini dibuat sebagai bagian dari program Pakerti 2021. Mungkin kita bisa mengawali dari penyusunan bahan ajar ini, di mana tujuannya adalah peserta dapat memahami teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Peserta kedua kemudian dapat memahami pengembangan evaluasi dan rubrikasi penilaian. Dan pokok bahasan untuk kali ini lebih pada teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar, kemudian tahap pengembangan dan penyusunan buku sebagai bahan ajar, dan ketiga lembar evaluasi bahan ajar, dan keempat rubrik atau kriteria penilaian. Nah, terkait teknik penulisan di sini untuk buku sebagai bahan ajar, sebelum membahas secara teknis dan khusus tentang penyusunan buku ajar, secara mendasar perlu dipahami terlebih dahulu tentang bahan ajar. Nah, bahan ajar dapat kita ketahui bahwa suatu materi perkuliahan atau pembelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar. Dan ini untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, berdasarkan National Center for Competency Based Training pada tahun 2007, itu menyebutkan bahwa segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen atau guru instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dan jenis bahan ajar banyak, dan mulai dari bahan yang bentuknya cetak, audio visual, dan multimedia interaktif seperti saat ini. Namun dari keempat jenis bahan ajar tersebut, bahan ajar yang paling relatif mudah dibuat adalah dalam bentuk cetak. Nah, dari fungsi bahan ajar, ini kalau kita lihat dapat dibedakan menjadi fungsi bahan ajar dalam bentuk klasikal, antara lain sebagai satu-satunya sumber belajar, serta pengawasan dan pengendalian proses pembelajaran, terutama bagi peserta didik yang bersifat pasif di sini. Dan kemudian sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan. Nah, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual antara lain itu sebagai media utama dalam proses pembelajaran. Kemudian sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi. Dan berikutnya sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya. Dan fungsi ketiga dari bahan ajar adalah pembelajaran kelompok. Ini sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok dengan cara yang memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran kelompok, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompok itu sendiri. Nah, sebagai bahan pendukung, ini tentunya bahan ajar ini apabila dirancang sedemikian rupa, maka dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dan ini juga perlu waktu dan ketekunan juga agar peserta didik bisa memahaminya. Nah, karakteristik bahan ajar, kalau kita lihat, bahan ajar yang harus memuat tujuan yang dirumuskan. Kemudian kalau kita lihat juga yang kedua, bahan ajar itu haruslah memuat seluruh bagian dalam satu buku serta utuh untuk memudahkan peserta didik mempelajari bahan ajar tersebut. Kemudian ketiga itu bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersamaan dengan bahan ajar lain. Dan keempat itu kita lebih mengenal sebagai adaptif, yaitu bagaimana bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Nah, di sini untuk menambah pengetahuan peserta didik pada dasarnya terkait perkembangan zaman atau lebih khusus perkembangan ilmu dan teknologi. Dan kelima, ini bagaimana bahan ajar itu selayaknya hadir untuk mempermudah peserta didik untuk mendapatkan informasi secara jelas. Nah, tentu di sini peran dosen sebagai pendamping menjadi penting. Jenis-jenis bahan ajar, kalau kita melihat berdasarkan pengelompokan bahan ajar, ini kita bisa membagi menjadi beberapa bagian.
Nah, ini ada beberapa cara oleh masing-masing ahlinya. Ada Henichi yang mengelompokkan 5 jenis bahan ajar berdasarkan cara kerja. Ada bahan ajar yang tidak diproyeksikan seperti foto, diagram, display, dan model. Dan ada bahan ajar yang diproyeksikan seperti slide, film trip, overhead transparansi, proyeksi komputer. Nah, seperti itu. Nah, bahan ajar audio seperti kaset dan compact disc, ada juga bahan ajar video seperti video dan film, termasuk nanti ada bahan ajar media yang menggunakan komputer, misalnya komputer MediaTek instruksional, komputer bis multimedia atau hipermedia. Nah, ada juga seperti Ellington dan Rees yang tahun 97 itu mengelompokkan menjadi 7. Bahan ajar bentuk cetak dan duplikatnya, kemudian bahan ajar display yang tidak bisa diproyeksikan, kemudian bahan ajar display diam yang diproyeksikan, atau bahan ajar audio, misalnya audio disc. Ada juga bahan ajar audio yang dihubungkan dengan bahan visual. Misalnya di sini slide suara, program filstrip, bersuara tape, model, dan tape reality. Nah, bahan ajar video misalnya siaran TV dan rekaman video tape. Bahan ajar komputer misalnya komputer asisten instruksional. Nah, ini yang perlu kita pahami berdasarkan jenis yang dibedakan dan menurut siapa. Itu yang perlu kita garis bawahi. Ada seperti rotary yang jenis bahan ajar itu dikelompokkan dalam 4 kelompok. Dia mengelompokkan berbasis umpamakan cetak, kemudian bahan ajar berbasis teknologi, kemudian bahan ajar yang digunakan untuk praktek atau proyek seperti kit science, lembar observasi, lembar wawancara, dan lain-lain. Ada juga bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi. Nah, ini menjadi semacam tambahan pengetahuan bagi kita mau melihat bahan ajar itu dari sisi pada tahap mana. Nah, berdasarkan berbagai sudut pandang beberapa ahli, termasuk dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, itu jenis bahan ajar, ada itu buku, modul, handout, dan lembar kerja. Bahan ajar non-cetak, bahan ajar yang dikembangkan dari barang sederhana dan barang ajar diam dan display. Nah, kemudian berdasarkan kalau kita melihat kita buku juga sebagai bahan ajar merupakan buku yang berisi ilmu pengetahuan, hasil analisis terhadap kurikulum dan dalam bentuk tertulis. Nah, buku disusun dengan menggunakan bahasa sederhana, menarik, dilengkapi dengan gambar, keterangan, isi buku, dan daftar pustaka. Buku sebenarnya ini sangat membantu guru atau dosen dan peserta didik dalam mendalami ilmu pengetahuan sesuai dengan mata pelajaran atau mata kuliah. Nah, secara umum buku dibedakan menjadi 4 jenis. Ini berdasarkan Prastowo dan Lestari. Buku sebagai buku yang dapat dijadikan rujukan, referensi, dan sumber untuk kajian keilmuan tertentu. Kemudian ada buku bacaan, yaitu buku yang hanya berfungsi untuk bahan bacaan. Ada buku pegangan, ini buku yang bisa dijadikan pegangan baik itu oleh guru, dosen, ataupun pengajar dalam melaksanakan proses pengajaran. Buku ajar atau buku teks yaitu buku yang disusun untuk proses pembelajaran dan berisi bahan-bahan atau materi pembelajaran yang akan diajarkan. Nah, ada juga dalam bentuknya nanti handout. Ini adalah bahan tertulis yang disiapkan untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Ada bentuknya modul, ini yang merupakan bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru atau dosen. Oleh karena itu, modul harus berisi tentang petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, isi materi, pelajaran, informasi, dan balikan terhadap evaluasinya. Terdapat juga lembar kerja peserta didik atau yang biasa kita sebut sebagai LKS. Nah, ini adalah materi ajar yang sudah dikemas sedemikian rupa sehingga terstruktur dan terarah. Nah, bagaimana tekniknya? Nah, beberapa ketentuan dalam teknik penyusunan bahan ajar cetak antara lain seperti judul atau materi yang disajikan dalam bahan ajar harus memuat kompetensi dasar. Nah, ini tentu menjadi penting karena materi pokok yang dicapai oleh peserta didik sesuai dengan proses pembelajaran. Kemudian menyusun bahan ajar cetak setidaknya ada 6 hal yang perlu dipahami, yaitu menyusun tampilan bahan ajar yang jelas, kemudian pada aspek susunan bahan ajar cetak disusun dengan urutan yang mudah. Kemudian ada bahasa yang mudah, mampu menguji pemahaman, ada stimulan seperti menarik untuk dilihat, serta tulisan yang ada pada bahan ajar cetak mendorong pembaca untuk berpikir dan menguji stimulan.
Kemudian bagaimana buku itu menjadi nyaman untuk dibaca dan disajikan secara terstruktur. Dan materi instruksionalnya menyangkut pemilihan teks, bahan kajian, dan lembar kerja atau worksheet. Nah, bagaimana kemudian bahan ajar ini perlu dikembangkan sehingga pembelajaran akan dilakukan bisa berlangsung secara dinamis dan tentunya tujuan pembelajaran itu dapat tercapai, dapat melalui instruksi pembelajaran atau bagaimana interaksi yang terjadi, kemudian bagaimana pengelolaan kelas, bagaimana saat pembelajaran alam dilaksanakan. Nah, ini hendaknya juga bisa kemudian menjadi daya tarik. Nah, tujuan pengembangan bahan ajar seperti apa sebenarnya? Nah, dalam hal ini tujuan pengembangan bahan ajar lebih pada menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Kemudian menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku dan teks. Dan ini tentu sangat cukup sulit diperoleh. Kemudian tujuan pengembangan bahan ajar juga adalah lebih memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Sebaiknya bahan ajar yang didesain itu lengkap, kemudian memuat isi dan instruksi yang menarik, akan menstimulasi peserta didik untuk memanfaatkan bahan ajar sebagai sumber belajar. Bahan ajar dapat berperan sebagai bahan belajar mandiri. Kemudian bahan ajar dilengkapi dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai. Nah, kemudian kalau kita melihat prinsip pengembangan bahan ajar, itu kita harus melihat dari relevansinya atau kesesuaian, kemudian konsistensinya atau keajegannya, kemudian edukasi atau kecukupannya. Kalau kita melihat relevansi, bahan ajar relevan dan memiliki keterkaitan dengan pencapaian. Kemudian kalau kita melihat konsistensi, keajegan antara bahan ajar dengan CP yang akan dikuasai mahasiswa, misalnya CP yang harus dikuasai mahasiswa ada 4 macam, maka bahan ajar harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Kemudian yang adekuasi ini cukup memadai dalam membantu mahasiswa menguasai capaian pendidikan yang diajarkan. Bahan ajar tidak boleh terlalu sedikit dan tapi juga tidak boleh terlalu banyak. Bagaimana membuat keseimbangan itu menjadi perlu. Nah, langkah-langkahnya tentu kita harus persiapkan. Umpamakan mulai dari mengidentifikasi capaian pendidikan yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar. Kemudian mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar. Dan selanjutnya kita bisa memilih bahan ajar yang relevan dengan capaian pembelajaran yang telah teridentifikasi. Pada akhirnya itu akan memilih sumber bahan ajar. Dan kalau kita melihat cakupan bahan ajar, ini kita bisa melihat dari bagaimana kemudian konsep atau definisinya, kemudian prinsip, ada bagaimana penerapan dan hukumnya, termasuk prosedur. Itu kalau kita melihat dari pengetahuannya. Kemudian kalau kita lihat dari keterampilannya, bagaimana kemudian bahan ajar ini memberikan kemampuan mengembangkan ide, memiliki dan menggunakan bahan, termasuk juga menggunakan peralatan dan teknik kerja. Kemudian kita bisa juga melihat dari nilai sikap cakupan bahan ajar tersebut. Adakah nilai kebersamaan, nilai kejujuran, nilai kasih sayang, tolong menolong, semangat dan minat belajar, semangat belajar termasuk juga mau menerima pendapat orang lain. Ini harus diperhatikan ketika kita menyusun panduan bahan ajar. Nah, luang lingkupnya atau skupnya yang perlu kita pahami adalah bagaimana kemudian keluasan atau bagaimana menggambarkan berapa banyak materi atau isi yang dimasukkan ke dalam suatu pembelajaran. Dan selain itu, kita juga harus bisa melihat bagaimana kedalamannya. Kedalaman ini menjadi penting karena kita akan melihat seberapa detail konsep-konsep yang harus dipelajari atau dikuasai oleh mahasiswa. Nah, untuk kali ini demikian dulu yang dapat saya bagi terkait dengan penyusunan bahan ajar. Semoga bermanfaat dan berguna. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Silakan berikan feedback atau komentar dan sampai di sini semoga berguna bagi kita semua dan saya ucapkan selamat beraktivitas untuk berikutnya dan semoga bermanfaat. Terima kasih.